Nah, kita back to topic ya. Tadi pembahasan kita hari ini ke saham grupnya Prajogo Pangestu nih yang sepertinya masih berpotensi ya di awal tahun yang baru ini. Mungkin Pak Fat boleh kita bahas lebih dalam ya mengenai potensi dari saham grup Prajogo Pangestu ini bagaimana sih view-nya Pak? Iya, jadi my friends, kita sebenarnya udah beberapa kali juga bahas mengenai saham, grupnya Prayogo Pangestu, terakhir yang saya ingat kalau saya tidak salah tanggal 27 Desember kita sempat bahas mengenai brand, dan sejauh ini masih on track ya dengan tesis yang waktu kita bahas. Terus terakhir juga sempat kita maaf, tanggal 27 kita bahas BRPT ya, sebelumnya lagi kita bahas brand. Nah, BRPT juga sejauh ini masih on track dengan tesis kita, masih sesuai dengan apa yang kita bahas. Nah, saya akan coba ngulas lagi dan coba nge-refresh juga mungkin buat my friends yang belum nonton atau yang mungkin mencari tahu kenapa sih grupnya Pak Prayogo ini berpotensi menjadi mesin utama lagi gitu. Jadi kalau my friends perhatiin semenjak rupiahnya itu melemah atau mungkin saham-saham blue chipsnya itu nggak terlalu menarik secara pergerakan, saham-saham konglomerasi itu lebih mengambil panggungnya IHSG ya. Dan sepertinya kalau kita lihat dengan keadaan saat ini secara jangka pendek, at least jangka pendek itu masih terlihat momentumnya masih ada di salah satunya ada di grupnya Pak Prayogo Pangestu ini atau di saham konglomerasi punya Pak Prayogo Pangestu. Nah, memang ada beberapa saham yang kalau kita perhatikan di yang tergolong di sahamnya grupnya Pak Prayogo. Nah, yang mau kita bahas yang pertama itu dari sisi brand. Mungkin sekedar merimain lagi buat my friends waktu pembahasan di Tiger Insight di saya lupa tanggal 20 sekian lah Desember itu kita mengingatkan bahwa pasar saat ini belum lagi membahas potensi masuknya ke indeks global, tapi kalau misalnya dilihat dari histori yang pernah terjadi di tahun lalu, yang namanya MSCI dan yang FTSE itu akan rilis nama-namanya itu ekspektasi di bulan-bulan Februari. Jadi kalau nanti di bulan-bulan Februari itu nama-namanya siapa aja masuk dalam list itu akan rilis dan sama patternnya seperti di tahun 2024, kita akan melihat tingkat volatilitas yang sangat tinggi di saham-saham seperti brand ini di Januari. Karena kalau untuk masuk ke sana itu dia sebelumnya itu udah harus terlihat ya pergerakannya ya. Dan itu terlihat dalam waktu beberapa bulan sebelumnya seperti Desember dan Januari. Nah, sepertinya momentumnya untuk brand ini masih masuk ke dalam indeks global. Nah, ini yang kalau kita lihat potensi masih ke arah sana. Jadi kalau buat trading atau mungkin cari idea, ini harusnya brand bisa menjadi salah satu pilihannya. Yang kedua, ini ada PTRO. Cuma kalau untuk PTRO ini agak berbeda nih my friends. Kenapa? Karena kalau PTRO ini dia hari ini itu adalah akhir perdagangan saham dengan nilai nominal yang lama nih. Jadi kalau misalnya saya share screen dulu ya. Jadi kalau untuk si PTRO ini dia tanggal tanggal terakhir itu tanggal hari ini, nah besok itu akan masuk ke nominal baru nih, jadi stock split nih, my friends. Jadi kalau misalnya dilihat dengan stock split 1/10, harganya kurang lebih besok dengan penutupan akhir tahun di kisaran 2.800. Nah, biasanya kalau saham tuh habis stock split, kita agak netral dulu ya, bisa jadi dia mengalami penurunan atau mungkin melanjutkan kenaikan, jadi agak 50-50. Nah, terus berikutnya lagi, yang kalau misalnya kita lihat, yang punya cerita di awal tahun ini dan mungkin bisa dikatakan dia sejalan dengan apa yang sedang dijalankan sama pemerintah baru ya, my friends. Itu salah satunya adalah TPIA, di mana kalau misalnya kita lihat TPIA itu akan mengintegrasikan keunggulan bisnisnya dia setelah dia melakukan akuisisi kilang minyak Shell Energy dan Chemicals Park Singapura. Nah, ini kalau berdasarkan estimasi labanya dia itu bisa naik berkali-kali lipat nih. Ada estimasi 4 sampai 5 kali lipat. Nah, ini memang belum sepenuhnya terintegrasi karena memang lagi dalam proses, tapi ekspektasinya di 2025 ini beres nih. Nah, ini punya potensi cerita juga nih kalau dilihat. Dan kalau dilihat nanti mungkin kita bisa lihat ya chartnya beberapa saham ini ya sama Pak Iwan ya. Itu kalau dilihat dia cukup lagging, tapi cerita positifnya ini ada nih my friends. Terus berikutnya lagi yang kalau misalnya kita perhatiin dia anaknya dari grupnya Pak Prayogo itu yang punya potensi juga terlihat menarik ya, itu ada dari sisi cuan ya. Cuan kalau misalnya kita lihat ceritanya mungkin akan lebih ke arah produksi batubara metalurgi dari anak usahanya dia. Tapi kalau misalnya my friends perhatiin tipikal pergerakan secara chartnya momentumnya tuh hampir-hampir sama dengan brand ya. Jadi ini sepertinya likuiditasnya mulai berangsur-angsur naik dan kalau misalnya nanya kalau buat trading yang enak apa aja ya dari grupnya Pak Prayogo ini terlihat dari keadaan saat ini momentumnya oke itu ada di brand sama di cuan itu sendiri. Nah yang agak lagging yang kalau misalnya nggak berani beli saham yang udah mulai agak tinggi atau mulai naik kencang
agak menunggu, tapi menunggu konfirmasi beritanya juga, itu ada di TPIA. Dan yang terakhir, kita udah bahas juga di tanggal 27 kemarin ya, apa tanggal 30 saya lupa, itu BRPT. Jadi BRPT itu dia akan terakhir jalannya, dia akan cukup lagging, dia akan menunggu dulu brandnya gerak terlebih dahulu, TPI-nya gerak terlebih dahulu, baru nanti dia akan ikutan gerak. Jadi kalau kita lihat secara momentum, saya akan recap lagi, yang punya potensi buat trading, yang punya potensi dibahas lagi masuk ke indeks global, narasinya adalah brand yang memang suka dengan pergerakan yang likuiditasnya juga cukup tinggi, berangsur-angsur ini momentumnya positif, itu di cuan juga bisa buat trading. Terus kalau yang suka dengan sahamnya yang memang agak lagging, dia nunggu terlebih dahulu, masih harganya belum naik kenceng dari base beberapa bulan terakhir, itu ada di TPIA dan juga BRPT. Agak lagging, agak lama, tapi punya potensi cerita yang cukup positif. Nah, yang kita agak cukup ngelihatnya agak netral dari keadaan sekarang tuh ada di PTRO, karena PTRO tuh lagi akan perubahan harga setelah stock split efektif per besok. Jadi better kita nunggu dulu nih setelah di stock split beberapa hari kemudian harga yang seperti apa baru nanti kita lihat lagi. Itu mungkin Yul ide untuk saham-saham dari grupnya Pak Prayogo Pangestu. Jadi meskipun marketnya belum terlalu menarik atau mungkin belum sepenuhnya benar-benar positif, tapi tetap ada saham-saham yang cukup menarik nih buat kita perhatiin. Itu mungkin dari saya, Yul. Oke, thank you Pak Alfa. Jadi sebenarnya setiap saham itu masing-masing ya dari grup Pak Prajogo Pangas itu ada story-nya sendiri ya Pak ya, sama ada Betul. karakteristiknya sendiri. Ada yang leading, ada yang lagging, ada yang netral gitu. Nah, saya tapi penasaran nih Pak sama yang mau stock split nih Pak. Kan PTRO ini kalau dilihat setahun ke belakang naiknya signifikan ya, sekitar 300-an% gitu. Setelah dia stock split, berarti kan harganya bisa lebih terjangkau, mungkin bisa lebih diramaikan lah oleh retail. Bapak ngelihatnya gimana nih? Apakah di saham-saham yang mungkin salah satunya seperti PTRO ya, di 2024 nih naiknya perform banget gitu ya, setahun. Di 2005 ada potensi mengulang histori yang sama nggak gitu? Iya, jadi kalau misalnya kita ngelihat 2024, kita bisa bilang ada salah satu statement tidak ada yang nggak mungkin ya. Kalau misalnya ngelihat meskipun valuasinya premium, orang mungkin bilang, wah nggak menarik ini karena udah mahal dan segala macam. Tapi mereka yang valuasinya premium itu justru yang menjadi pendongkrak IHSG. Maksud saya, yang ngejagain IHSG nggak turun lebih dalam lagi di tahun lalu. Nah, apakah bisa nggak sih dia naik lebih kencang lagi? Nggak ada yang nggak mungkin, Yul. Tapi yang mau kita lihat kalau setelah stock split itu, biasanya itu akan ada namanya periode konsolidasi dulu lah. Kalau seandainya jumlah retailnya tambah besar, pergerakannya dia lebih ke arah stagnan, ya better kita cari yang lain dulu ya. Karena kalau saya lihat waktu beberapa bulan yang lalu, mungkin di awal tahun, saham-saham grupnya Pak Prayogo ini kan semuanya seragam ya, naik gerak semuanya. Tapi akhir-akhir ini kayak ganti-gantian gitu loh. Jadi kalau misalnya dilihat, ada baiknya kalau untuk si PTR ini kita tunggu dulu ya, nanti setelah dikonsolidasi, kalau ternyata emang momentumnya positif lagi ya silahkan. Tapi kalau misalnya enggak, kita bisa mungkin tadi lihat ya beberapa nama yang tadi udah kita bahas gitu Yul. Oke, jadi semua memang, mesti dilihat lagi, momentumnya gitu ya, Pak, ya. Betul. Nah, saya jadi pengen tahu nih dari sisi teknikal untuk saham, grup Prajogo Pangestu ini, Pak Satriawan boleh dibantu diulas masing-masing? Kita ke brand dulu ya. Kita ke brand dulu boleh, ya. Ya, untuk brandnya memang masih mix to up, belakangan aja itu agak-agak 3 hari ke belakang ya, 3 hari trading ke belakang itu agak-agak weak. Tapi sementara dalam jangka pendek itu supportnya di 9.000, 8.950, selama bertahan di level itu masih oke. Jangka panjangnya supportnya di 7.850, itu arahnya di 10.200 ya. Dan gap yang belum ketutup itu di 10.700, jadi so far masih mix to up untuk brand, kecuali nanti break di bawah 7.850. Lalu yang menarik juga itu mungkin ada di TPIA. TPIA ini beberapa hari koreksi, kemarin rebound, jadi sebenarnya sih di level-level 7.200-an, 7.000 ini oke. Rebound dari level ini arahnya di 8.000 sampai 89, dari 89 baru rally lebih jauh lagi untuk TPIA-nya. Lalu yang naik lumayan kencang itu ada di Cuan. Cuan ini masih mix to up, tapi kelihatannya udah overbought ya untuk saat ini. Jadi kalau misalnya koreksi, weakness levelnya itu di sekitar 10.2 sampai di 10.000. Maintain di level itu arahnya kelas high atau all time high ever-nya di 18 Desember 2023, itu di 13.750. Yang ketinggalan memang di BRPT.
BRPT rebound dalam beberapa hari, resistennya itu nanti di 940 sampai 975. Di atas 975 baru lantai lagi arahnya di 1200. Ini masih di bawah MA 200 untuk BRPT-nya. Ya, itu dulu. Baik, itu dia tadi ulasan Ya, dari Pak sorry. Satriawan. Ya, Ya, kalau PTRO jadi gimana, Wan? PTRO. Oh ya, Apakah ketinggalan ada satu. PTRO-nya nih udah naik kenceng ya, ini juga udah overbought. Kelihatannya sini mendingan tungguin di bawah dulu. Bawahnya itu supportnya di 26.700 sampai di 24.500-an di situ. Support kuatnya di 20.000. Jadi selama bertahan di level itu jangka panjangnya itu arahnya ke 40.000. Tapi ini memang udah overbought, jadi kelihatannya ada potensi koreksi dulu. Jangka panjangnya aja yang bagus, jangka pendeknya kelihatan mau koreksi dulu.